Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fade Destiana Putri, NIM terakhir 273. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang observasi saya di toko retail Hemart. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Nama tokonya Toko Hemart. Alamatnya terletak di Karanggondang, Penggong, Boyolali. Nama pemiliknya yaitu Ibu Ning dan berdiri sejak tahun 2013. Dan barang-barang yang dijual di Toko Hemart yang pertama yaitu makanan ringan, minuman, peralatan mandi, peralatan bayi, rokok, sembako, mainan anak, dan gas LPG. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran pada toko Hemart. Yang pertama yaitu barang yang banyak diminati oleh konsumen, yaitu makanan dan rokok. Yang kedua, sistem penjualan jika produk expired. Sistem penjualan jika produknya expired yaitu biasanya direturn oleh supplier pada waktu H-2 bulan. Namun, jika barangnya tidak di-return oleh pihak supplier, biasanya dilakukan pendiskonan barang atau dengan sistem penjualan buy one get one, atau memberikan barang tersebut sebagai bonus dengan minimal pembelian yang ditentukan. Yang ketiga yaitu sistem penyetokan barang. Pada toko ini memantau penyetokan barang melalui komputer karena setiap harinya barang masuk atau barang keluar selalu di-input melalui komputer. Yang keempat yaitu agar konten barang-barang yang beda dari toko lainnya. Terus yang kelima yaitu keunggulan toko dengan toko yang lainnya, yaitu toko ini seperti yang saya bilang tadi menyediakan barang-barang yang jarang dijual di toko retail lainnya. Dan yang keenam yaitu transaksi dalam toko. Toko ini menggunakan transaksi secara cash dan tidak menerima pembayaran secara kredit ataupun lainnya. Yang ketujuh, segmentasi targeting yang ada di dalam toko. Strategi targeting yang ada di dalam toko yaitu masyarakat di sekitar dan atau masyarakat yang melalui jalan di daerah toko tersebut. 8 yaitu apakah pembukuan sudah menggunakan sistem komputerisasi. Di toko ini setiap laporan keuangan itu masih dicatat melalui manual, pembukuan manual. Dan yang menggunakan sistem komputerisasi hanya transaksi penjualan, pembelian, serta penginputan stok barang masuk dan barang keluar. Selanjutnya yaitu aspek SDM yang ada di toko Hemart. Yang pertama, jumlah karyawan beserta tugas masing-masing. Di dalam toko Hemart ini memiliki jumlah karyawan sekitar 4-5 orang, dan dalam menjalankan tugasnya ini tuh semua diperkenankan harus bisa menguasai tugas dan bagian masing-masing seperti kasir, bagian gudang, penataan barang, dan stok. Yang kedua yaitu proses penerimaan karyawan atau rekrutmen. Pada toko Hemart ini melakukan rekrutmen dengan memiliki spesifikasi yaitu pendidikan minimal SMA sederajat, berpenampilan menarik, dan usia minimal 17 tahun. Dan yang ketiga yaitu rata-rata pengunjung setiap harinya serta rata-rata pendapatan setiap harinya. Dalam sehari, toko Hemart memiliki konsumen sekitar 100-150 orang dengan pendapatan harinya sekitar 4 juta rupiah, dan itu termasuk laba kotor. Dan toko dibuka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Yang keempat yaitu usia pengunjung yang datang. Usia pengunjung rata-rata sekitar usia remaja hingga dewasa. Yang kelima yaitu strategi yang dilakukan agar toko berkembang. Strateginya harus inovatif, kreatif, dan mencari peluang yang ada dan mencari tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang keenam, alasan pemilihan lokasi. Yang pertama, lokasinya strategis. Yang kedua, terletak di jalan utama. Yang ketiga, memiliki jalan 2 arah. Yang keempat, dekat dengan sekolah. Yang kelima, kawasan padat penduduk. Dan yang terakhir itu akses jalannya tuh mudah. Yang ketujuh yaitu masalah atau tantangan yang dihadapi. Yang pertama, masyarakat tuh masih semi tradisional. Yang kedua, pandangan masyarakat terhadap toko retail itu tuh mesti harganya lebih mahal daripada toko kelontong biasa. Dan yang ketiga yaitu masyarakat masih belum terbiasa membeli barang dengan cara mengambil sendiri atau masih diambilkan. Selanjutnya yaitu lokasi dan tata letak ruang toko Hemart. Yang pertama, lokasi itu udah memiliki perizinan, dan tata letak pada toko Hemart ini menggunakan layout lintas balap. Fasilitas yang ada pada toko Hemart,
Hal ini merujuk pada suasana image yang menjelaskan adanya pencahayaan, display toko, kebersihan, dan halaman parkir. Fasilitas yang ada di toko Hemarti itu menyediakan tempat parkir yang luas, tempat duduk yang nyaman untuk istirahat, ruangan ber-AC pada toko, dan tempat yang bersih dan nyaman. Yaitu analisis perilaku konsumen pada toko Hemart. Yang A, pendapat konsumen tentang kompetitor produk. Yang pertama, penawaran harga dalam bersaing. Toko ini menggunakan strategi memberikan bonus untuk pembelian tertentu. Yang kedua, dengan mempromosikan produk. Cara ini masih digunakan oleh para pelaku usaha, tapi masih melihat minat konsumen juga, jadi enggak yang harus memberikan diskon dengan banyak barang, yang penting memberikan diskon gitu. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan pesaing, menyediakan berbagai macam produk dan konsumen akan senang bila harga yang dijual dalam toko tersebut lebih murah dari toko lainnya. 4. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen. Lingkungan di swalayan Hemart masih memiliki masyarakat yang semi tradisional, sehingga mereka masih memilih di toko kelontong daripada di toko retail modern. Dan mereka suka membeli dengan cara diambilkan dan tidak mengambil sendiri. Yang kelima yaitu pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Promosi merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk menawarkan produk yang dijual. Promosi dilakukan yaitu pembuatan pamflet atau banner tentang adanya diskon di swalayan Hemart seperti beli satu gratis satu dengan minimal pembelian 100.000. B. Dari banyaknya alternatif yang ada, bagaimana konsumen memilih produk. Yang pertama, kepuasan konsumen, yaitu kepuasan konsumen berfungsi sebagai penghubung antar proses transaksi pembelian. Yang kedua, kualitas layanan, yaitu kualitas layanan yang baik akan berdampak pada kepuasan konsumen. Yang ketiga, nilai atas merek, yaitu toko bisa mengembangkan merek melalui preferensi yang baik agar bisa bertahan dari serangan kompetitor. Yang keempat, kualitas produk. Karakteristik produk merupakan yang dapat diterima oleh konsumen. Dan yang kelima itu harga. Terjangkaunya harga akan mendapatkan kepuasan konsumen juga. Yang terakhir yaitu analisis pengelolaan bisnis retail pada toko Hemart. Pengelolaan bisnis pada toko Hemart dilakukan secara langsung oleh pemilik, walaupun tidak setiap hari bisa memantau kondisi toko, tapi dia selalu menyempatkan untuk ke toko untuk melihat kondisi tokonya seperti apa. Dan toko ini memiliki target konsumen mulai dari usia dewasa, remaja hingga dewasa, dan konsumennya tuh berasal dari masyarakat sekitar dan orang yang berlalu lalang di jalan daerah tersebut. Untuk transaksi pembayaran bisa dilakukan secara cash atau secara tunai. Dan sebelum mendirikan toko, pemilik tuh sudah mendapatkan izin usaha dan izin lokasi. Dan ini ada beberapa lampiran foto saya ketika berada di lokasi observasi pada toko Hemart. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. And thank you for your attention. May you have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.